Zhou Yole, ketua perusahaan Zhou. Ayo, cantik. Ayo cari tempat untuk bersenang-senang dengan teman-teman. Keluar sini. Saya dari Show Corporation. Pergi sana kalau tidak mau mati. Gadis ini galak. Kuharap kau bisa. Seperti ini nanti. Bawa dia pergi. Hentikan. Nah, aku sarankan kau jangan ikut campur. Kami sudah mengincar gadis ini. Kalau begitu kita lihat siapa yang membunuh siapa duluan. Atau kamu membunuhku duluan. Bos, orang ini mabuk. Dia tidak hanya pura-pura gila kan? Kau ikut di pantatmu. Sialan pemabuk. Dia mungkin tidak tahu kekuatannya sendiri. Dia tidak sepadan. Ayo pergi. Cantik. Kamu baik-baik saja. Wanita ini mabuk. Dia sangat berat. Tunggu sebentar. Apa kamu tahu kenapa aku minum malam ini? Karena ayahku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Dia malah ingin aku menikahi pria yang tidak kusukai. Katakan padaku, bukankah itu konyol? Konyol. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Malam ini, aku milikmu. Apa? Apa kamu takut? Siapa bilang aku takut? Siapa kamu? Siapa kamu? Keluar sini. Aku menyelamatkanmu tadi malam. Kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dan bukan hanya itu, kamu memukulku. Selain itu, kamu yang mengambil inisiatif tadi malam. Kalau kamu mau, aku bisa bertanggung jawab. Siapa yang memintamu bertanggung jawab? Ambil uang ini dan pergi. Setelah kamu keluar dari pintu ini, aku tidak mau ada orang ketiga yang tahu apa yang terjadi semalam. Kota Jia. Apa kau lihat jam berapa sekarang? Kau terlambat 2 menit. Apa kau mau aku kelaparan? Aku tidak mau makanan ini. Ambil dan keluar. Yevin, bagaimana kau menangani ini? Keluhan pelanggan. Semua meneleponku. Kerugian perusahaan kali ini akan dipotong dari gajimu. Istri, setidaknya tinggalkan aku uang untuk rokok. Dengan gajimu, kau masih mau merokok? Kau juga bekerja di perusahaan kita di siang hari. Tuan He dari perusahaan. Kau lihat itu, kan? Dia jauh lebih baik darimu. Siapa peduli uang busukmu? Bajingan. Pergi dan selidiki seseorang untukku sekarang juga. Wanita ini, bagaimana bisa dia begitu merepotkan, bahkan saat mabuk? Tuan muda, Ye Yuro, putri angkat keluarga Ye. aku akhirnya menemukanmu. Tuan muda, mohon kembali bersama saya. Warisi Corporation. Tuan muda, kembalilah bersama saya. Kalian tidak baru saja keluar dari rumah sakit jiwa kan? Jangan ikuti aku, atau aku akan panggil polisi. Tuan muda Ye, Anda akhirnya menelpon saya? Aku benar-benar
yang bernilai triliunan dolar di pasar. Warisi Corporation. Benar, mengenai proses spesifiknya. Mari kita bicarakan secara rinci saat kita bertemu. Baiklah. Tapi kalau aku mau mengakuisisi Shengda Corporation sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setengah jam. Baiklah, aku akan menunggumu di Shengda Corporation. Yifeng, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang ke perusahaan hari ini. Jika aku jati kau, setelah dipecat, aku bahkan tidak akan punya muka untuk datang. Kau tuli. Aku bicara padamu. Bahkan sesuatu yang tidak tahu malu seperti perselingkuhan. Kamu benar-benar berani melakukannya. Siapa sebenarnya yang seharusnya malu? Kau? Yifeng, kau sudah dipecat. Kenapa kau berdiri di sini seperti orang bodoh? Cepat ambil sampahmu dan keluar. Saya pikir Anda yang seharusnya keluar. Siapa kau? Berani ikut campur urusan perusahaan kami? Mulai sekarang, Shengda Corporation bermargai. Tuan Muda Ye, sesuai permintaan Anda, Shengda Corporation telah diakuisisi oleh Yi Corporation kami. Mulai sekarang, Anda adalah ketua Shengda Corporation. Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Yifeng, orang ini pasti aktor yang kau sewakan. Shengda Corporation milikku punya nilai pasar hampir 10 miliar. Bagaimana mungkin kau si tidak berguna ini bisa mencari seseorang untuk mengakuisisinya? Tidakkah kamu akan tahu jika kamu melihatnya? Tuan He, aku bilang, seseorang hanya bisa miskin untuk sementara. Aku awalnya ingin berinteraksi denganmu sebagai orang biasa. Tapi sekarang, aku buka-bukaan saja kontrak pengadaan. Yifeng, tidak. Tuan Muda Ye. Salahku karena buta sebelumnya. Kumohon jangan pecat aku. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Kedepannya, aku akan bekerja keras untukmu di grup. Bagaimana menurutmu? Bekerja seperti kuda. Wei, apa kau masih ingat semalam? Apa yang kau lakukan padaku? Sekarang, aku hanya melakukan apa yang kau lakukan padaku kemarin. Lagi. Jika aku mau di seluruh industri ini memblacklist dia, apa itu bisa dilakukan? Selama Anda bersedia, siapapun yang masuk daftar hitam keluarga saya, secara global, tidak ada yang akan mempekerjakannya. Yifeng. Tuan Muda Ye. Salahku karena tidur dengan istrimu. Salahku karena murahan. Ini semua salahku. Tapi ini semua karena jalan kecil ini menggodaku. Yifeng. Yifeng, jangan. Kau tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Dia memaksaku melakukannya. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jarimu. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Yao Jia. Kau wanita bersuami. Jika kau tidak begitu tak tahu malu, merangkak keranjangku, akankah aku tidur denganmu? Kamu. Cukup. Kalian berdua keluar dari sini. Yifeng, aku tahu aku salah. Ayo kita kembali bersama, ya. Aku masih istrimu. Kenapa aku mau sepatu bekas yang sudah ditiduri orang lain? Yao Jia, kau benar-benar membuatku jijik. Semalam, saat kau menceraikanku, apa kau pernah berpikir ini akan terjadi? Yifeng, apakah kamu bahkan seorang pria? Tidak bisakah kamu sedikit lebih murah hati? Aku hanya membuat kesalahan yang dilakukan semua wanita. Keluar dari sini. Mulai sekarang, kau dan aku tidak ada hubungannya lagi. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kalian sekelompok bajingan yang merendahkan orang. Ketika aku kembali bersama Yifeng, aku akan membuatmu menyesalinya.
Sampah tidak berguna. Sekarang, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Dulu, Ketua Yi dan ibumu adalah cinta pertama satu sama lain. Dan sudah mencapai titik membicarakan pernikahan. Akibatnya, karena beberapa kesalahpahaman, ibumu pergi dengan marah. Ketua Yi telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Lalu kenapa dia tidak datang? Ketua Y sudah meninggal. Satu-satunya keinginannya sebelum meninggal adalah agar saya menemukanmu dan membawamu kembali untuk mewarisi seluruh keluarga Y. Lalu kau? Saya adalah putri angkat Ketua Y. Dan juga tunangan Yang dia tinggalkan untukmu. Apa? Apakah ada masalah? Jangan cemas. Biar aku selesaikan ini. Jika kau benar-benar tunanganku, maka tidak berlebihan jika aku menciummu sekarang, bukan tanda tanya. Hanya bercanda. Aku tidak punya kebiasaan memaksa orang. Jika kau punya seseorang yang kau suka, kau bisa menikah dengan orang lain kapan saja. Tidak perlu mengikuti aturan apapun. Dan ketika saat itu benar-benar tiba, aku akan menyiapkan bagian untukmu, sebagian saham grup Y, sebagai hadiah pernikahan. Apakah Anda tahu berapa nilai satu saham Y Group? Aku tidak menjalankan bakti anak sebelum ayahku meninggal. Kau yang selalu menemaninya selama ini. Sebagian saham grup Y, kau seharusnya mendapat bagian darinya. Oang, lahir tak bawa apa-apa, mati pun begitu. Cukup sudah. Ibu, aku tidak menyangka Yifeng ternyata adalah pewaris grup Y. Itu adalah keluarga yang menduduki peringkat 10 besar daftar orang terkaya dunia. Keluarga Y. Jika aku menjadi nyonya keluarga Y, aku akan terjamin seumur hidup. Aku tidak menyangka si tidak berguna itu ternyata memiliki identitas seperti ini. Jia, ini adalah kesempatan besar bagi ibu dan anak untuk menikmati hidup yang baik di masa depan. Kamu harus merebutnya. Tapi hari ini di perusahaan, dia menolakku. Di depan begitu banyak orang, membuatku terlihat buruk. Bagaimana mungkin dia berubah pikiran? Kamu bodoh sekali. Pria peduli pada harga diri mereka. Kamu memintanya di depan begitu banyak orang. Di perusahaan hari ini, bagaimana mungkin dia setuju padamu? Mungkin, dia sedang menyesalinya di suatu sudut sekarang. Itu benar. Yifeng dulu, selalu siap sedia untukku. Aku akan menelponnya sekarang, dan mengajaknya keluar. Dengan penampilanku. Dengan sedikit tipu daya. Dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Direktur Zhao, mengapa Anda tiba-tiba menyelidiki orang yang tidak dikenal seperti itu? Apa aku perlu melaporkan apa yang kulakukan padamu? Yulin, mengapa kamu begitu marah? Mari bicara baik-baik. Ibu tiri Shou Yulin. Lihat betapa takutnya kau membuat gadis kecil itu. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Kamu keluar dulu. Bicara, apa yang kamu lakukan di perusahaan? Kamu tidak pulang tadi malam. Ayahmu memintaku datang dan melihat ada apa denganmu. Jangan lupa, kamu dan putra sulung keluarga Xiang akan segera menikah. Jangan membuat masalah di saat kritis ini. Yang Si King, urusanku, bukan urusanmu. Jangan lupa, aku yang bertanggung jawab atas Lu Group sekarang. Seseorang, antar dia keluar. Zhao Yolin, jangan tidak tahu berterima kasih. Pernikahan dengan keluarga Xiang sudah diputuskan oleh ayahmu. Kamu tidak ingin menikah, tapi kamu harus. Direktur Zhao, dia sudah pergi. Apakah ada instruksi lain? Bantu aku selidiki orang ini. Aku ingin menemuinya. Bicara cepat, jika ada yang ingin kau katakan. Yifeng, aku tahu itu, kamu masih memikirkanku.
Lihat, aku bahkan membawa buku catatan sipil. Ayo kita pergi ke kantor urusan sipil untuk menikah lagi sekarang. Yao Jia, kemarin tidak dijelaskan dengan jelas. Atau kau tidak mengerti? Aku Ye Feng, tidak akan pernah mau wanita bekas. Ye Feng, aku tahu itu. Kamu masih marah padaku. Aku dan Fu Wei sudah memutuskan hubungan kami. Aku jamin, mulai sekarang, aku hanya milikmu. Jangan sentuh aku. Kotor. Ye Feng, demi kamu, aku bahkan mengabaikan harga diri seorang wanita. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Harga diri. Jika harga dirimu adalah bisa kembali tanpa malu setelah berselingkuh, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu, Yao Jia, apa yang sebenarnya kau pedulikan? Hanyalah dirimu sendiri. jadi kenapa kalau begitu? Ye Feng, aku sudah memberimu kesempatan. Wanita sepertiku, jika kamu tidak menghargaiku, maka jangan berani-berani menyesalinya. Kurasa kamulah yang akan menyesalinya. Itu kau. Bukankah kita sudah sepakat untuk mengambil surat nikah kita bersama hari ini? Aku sudah menunggumu sejak lama. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Apa aku perlu memberitahumu? Kamu belum pergi juga. Apa kamu mau tetap di sini dan menggoda suamiku? Tidak lihat dirimu itu seperti apa? Kalau aku jadi pria, kamu memohon pun, aku tetap tak mau. Beraninya kamu memukulku? Yao Jia, jika kau terus menggangguku, aku akan memastikan keluarga Yaomu benar-benar menghilang dari kota Jian. Ye Feng, kamu tunggu saja. Aku baru saja membantumu. Bagaimana rencanamu untuk membalasku? Bagaimana kau ingin aku membalasmu? Nikahi aku. Apa? Ini 1 juta. Selama kamu menikahiku. 1 juta ini, milikmu. Siapa peduli? Ada apa? Kamu tidak mau bertanggung jawab? Sepertinya kamu dan para pria bajingan itu tidak ada bedanya. Tidak, lupakan saja. Karena aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Jangan bersikap seolah kamu dirugikan. Jangan khawatir, hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, aku akan menceraikanmu. Saat itu, aku akan memberimu kompensasi 2 juta lagi. Ayo pergi, ayo kita ke kantor urusan sipil sekarang. Jingsu Department Store. Kenapa kau membawaku ke sini? Nanti aku akan membawamu menemui ayahku. Berpakaian seperti ini, ayahku akan berpikir, aku baru saja mengambil tunalisme dari jalanan untuk dinikahi. Bukankah itu akan membongkar kita? Tidak mungkin. Baiklah, pilih sendiri. Telepon aku kalau sudah memilih. Aku yang bayar. Satu mantel harganya 28.000. Jangan sentuh itu. Bisakah kamu mengganti rugi jika mengotorinya? Udik. Apa aku tidak boleh melihat? Bagaimana aku tahu kalau itu cocok untukku? Bahkan jika kamu terlihat lebih baik dari Daniel Wu memakainya, itu tidak berguna. Kamu tetap tidak mampu membelinya. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membelinya? Mengenakan pakaian yang terlihat seperti diambil dari tempat sampah. Beraninya kau bilang, kau mampu membeli pakaian dari toko kami. Apa kau tahu betapa mahalnya pakaian di toko kami? Mantel yang baru saja kau lihat ini, aku khawatir kau tidak akan mampu membelinya bahkan jika kau tidak makan atau minum selama sebulan. Bukankah kau hanya penjual pakaian? Hak apa yang kau punya untuk merendahkan orang? Kau, Ye Feng, sudahkah kamu memilih? Yang ini, kan? Bungkus ini. Jati, kau dipelihara. Pantas saja kau begitu sombong. Apa katamu? Nona, dilihat dari pakaianmu, kau pasti orang kaya. Aku sarankan kau buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai tertipu uang dan tubuhmu. Kami tidak mau pakai yang ini. Aku sudah tahu. Orang sepertimu, pecundang miskin, juga akan dipelihara. Jeti, kalian berdua penipu, menyanyikan lagu yang sama. Mungkinkah kalian mencoba mencuri pakaian dari toko? Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan panggil keamanan. Kamulah yang seharusnya keluar.
Panggil penanggung jawab Jingsu Department Store ke sini. Aku memujimu beberapa patah kata. Dan kau benar-benar berpikir kau seorang nona muda. Jika kau bisa membuat bosku datang ke sini, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu segera. Baik. Kalau begitu, aku tunggu kau berlutut dan minta maaf. Aku tidak menyangka bahwa istri murahanku cukup kaya. Dan nadanya cukup tinggi. Terus saja berpura-pura. Aku akan lihat bagaimana kau akan membereskan ini nanti. Joe, Ketua Shaw, kenapa kau di sini? Manajer, kau di sini. Kedua orang ini mencuri pakaian dan tanpa malu-malu berkata, mereka ingin kau datang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana mereka mendapatkan keberanian itu. Diam, menyinggung Nona Shaw, seluruh kota Jiang di masa depan tidak akan lagi punya tempat untukmu. Manajer, apa maksudmu dengan ini? Nona Shu adalah pemegang saham utama di balik layar Jingsu Department Store. Bagaimana mungkin? Kedua orang ini jelas bahkan tidak mampu membeli satu potong pakaian pun. Dasar orang miskin. Kurang ajar. Beraninya kau bicara omong kosong. Keluar dari Jingsu Department Store. Manajer, saya salah. Tolong jangan pecat saya. Berani menyinggung Nona Shaw. Jingsu Department Store kami tidak bisa mentolerirmu. Nona Yo, saya pasti buta. Tolong, biarkan saya lolos kali ini saja. Kamu menilai orang dari pakaiannya, dan berharap aku melupakan masalah ini sambil tersenyum. Keluar, Jingsu Department Store. Aku tidak butuh orang sepertimu. Kamu sombong. Nona Shaw, silakan lihat-lihat. Pakaian membuat orang, dan pelana membuat kuda. Setelah berganti pakaian, kamu benar-benar terlihat seperti tuan muda dari keluarga kaya. Kau sadar? Sebenarnya, aku lahir sebagai anak orang kaya generasi kedua. Kalau kamu benar-benar orang kaya generasi kedua, apa kamu akan menceraikan mantan istrimu? Maaf, apa aku menyentuh titik lemahmu? Sama sekali tidak. Wanita itu sudah masa lalu. Bukankah kau akan membawaku menemui ayahmu? Ayo cepat. Kamu. Karena kita suami istri, setidaknya kita harus bersikap seperti itu. Suami. Ayah Shu Yulin. Ayah. Ini Ye Feng. Dia dan aku sudah menikah. Apa? Kau. Xiao Yolin. Jika dia menikahi pria miskin ini, maka dia akan menikah masuk ke keluarga Xiao. Aset keluarga Xiao akan tetap milik Xiao Yolin. Jangan marah. Aku akan bicara baik-baik dengan Yolin untukmu. Yolin, meski cuma buat ayahmu kesal, kau tidak bisa hanya berjudi dengan kebahagiaan seumur hidupmu. Kau baru saja asal ambil pria miskin dari jalanan untuk dinikahi. Hak apa yang kamu miliki untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Guo Qiang, lihat dia. Jangan menangis. Aku tahu aku hanya orang luar. Aku tidak berhak ikut campur urusan keluarga Xiao kalian. Siapa yang bilang begitu? Kau adalah orangku. Bagaimana mungkin kau orang luar? Yolin, apa dia pantas? Dia tidak pantas. Kau makhluk terkutuk. Sekarang setelah kau memimpin Shaw Corporation, sayapmu sudah kaku kan? Aku perintahkan kau sekarang untuk segera menceraikan bocah ini dan menikahi tuan muda Shan. Jadi alasan dia mencariku untuk menikahinya adalah karena dia tidak mau menikah dengan orang lain. Aku tidak akan. Aku sudah hamil anaknya Ye Feng. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Diam. Kau tidak berguna. Bagaimana mungkin ibumu melahirkan sesuatu yang tak tahu malu sepertimu? Kau tidak pantas menyebut ibuku. Tulang ibuku masih dingin. Dan wanita ini sudah naik keranjangmu. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Kau. Akan kupukul kau anak durhaka. Kau tidak pantas menyentuhnya. Kau anak kecil yang tak berdaya, tak berarti. Kau berani melawan? Kau tidak berguna. Apa kau tahu berapa banyak usaha yang kulakukan agar keluarga Shaw bisa menikah dengan keluarga Shang? Kau akan segera menceraikan bocah ini sekarang juga. Tidak mungkin. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah menikahi Xiang Chuan. Nah, jika kau tahu yang terbaik untukmu, ceraikan putriku sekarang juga. Jika tidak, jika tuan muda Xiang tahu, dia akan membuatmu menyesal dilahirkan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Untuk Yulin, aku tidak akan pernah membiarkan pria lain merebutnya. Kau. Lelucon. Siapa tuan muda Xiang? Bagaimana mungkin anak miskin sepertimu menghentikannya? Kalau begitu mari kita lihat. Yulin, ayo pergi.
Jika kau pergi, jangan kembali ke keluarga Shaw. Terlihat manja dan tidak masuk akal. Ternyata dia dipaksa oleh seseorang. Kamu baik-baik saja. Sejak ibuku meninggal, tidak ada yang peduli. Apakah aku hidup atau mati? Aku sudah terbiasa. Karena aku sudah mengambil uangmu, aku akan membantumu sampai akhir. Jangan khawatir, kamu adalah wanitaku. Aku tidak akan pernah membiarkan pria lain merebutmu. Aku bahkan tidak takut pada Ye Feng. Apa yang harus aku khawatirkan? Ketua, untuk memfasilitasi pengambil alihan urusan grup Anda, Yi Group berencana mendirikan cabang di kota Jing. Untuk Anda berlatih, keluarga Xiang, keluarga lokal di kota Jing, mendengar berita itu, dan secara khusus, mengadakan jamuan selamat datang untuk Anda, waktunya ditetapkan 3 hari lagi. Baiklah, aku mengerti. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Jangan gugup. Panggil saja aku Ye Feng mulai sekarang. Tidak ada atasan atau bawahan di antara kita. Juga, riasanmu terlihat bagus hari ini. Aku tidak akan pergi ke jamuan selamat datang. Sama saja jika kamu pergi menggantikanku. Baik, ngomong-ngomong, ini adalah kartu emas hitam yang disiapkan ketua lama untuk Anda. Ini memiliki batas kredit 100 miliar untuk penggunaan sehari-hari Anda. Nyonya Shaw, ada apa Anda di sini hari ini? Mencari saya? Mungkinkah Ketua Shaw kurang memuaskanmu tadi malam? Tuan muda Zhang, kau harus lebih berusaha pada wanitamu. Kalau tidak, dia mungkin lari dengan pria lain. Jangan khawatir, dia tidak bisa lepas dari genggaman saya. Anda juga tidak bisa. Maka Tuan muda Zhang akan kecewa. Xiao Yolin sudah mendapatkan akta nikah dengan pria bernama Yi Feng. Yi Feng? Belum pernah dengar tentang dia. Apa latar belakangnya? Konon, dia hanya karyawan biasa dari Shengda Group. Kau tahu, jika orang-orang tahu bahwa wanita yang diincar Tuan muda Zhang direbut oleh orang tak dikenal, wajah keluarga Zhang akan benar-benar hancur. Mencari mati. Berani merebut wanita dari saya, Xiang Chuan. Dia pasti bosan hidup. Yolin, Ye Feng, kenapa kau di sini? aku membawakanmu perhiasannya. Apa ini? Sangat indah. Dari mana kau mendapatkan ini? Pakai dulu. Sangat cantik. Apa yang indah? Kamu terlihat yang paling cantik memakainya. Berani memamerkan. Jantung laut palsu. Apa kamu tidak takut ditertawakan? Apa hubungannya denganmu? Kamu. Zhou Yolien. Lihat. Lehernya. Sudahkah kamu lihat kalung ini? Ini adalah kalung manik giok alami. Dilelang oleh Sotheby dengan harga 27 juta. Aku berani bilang, seluruh pesta malam ini tidak akan ada yang lebih mahal dari kalung ini. Hanya tuan muda yang begitu murah hati. Jadi itu sebabnya. Jika saja kamu mengikutiku waktu itu, yang memakai kalung ini hari ini adalah kamu. Tapi kamu malah mengikuti Ye Feng, anak miskin ini. Menurutmu apa yang bisa dia berikan padamu? Membuatmu malu? Tidak semua orang peduli dengan kalungmu yang rusak. Aku cukup suka. Yang ini yang diberikan Ye Feng padaku. Bahkan jika itu tidak berharga, aku tetap menyukainya. Zhou Yolien, tunggu saja sampai malam ini. Tuan muda Shang, jika saya tidak salah, Tuan Li, seorang pedagang perhiasan. ini seharusnya rumah lelang Sotheby S. Kalung yang dilelang dengan harga tinggi 27 juta. Benar, Ketua Liu, seperti yang diharapkan dari seorang ahli perhiasan. Dulu, saya hanya bisa melihat dari jauh. Saya tidak menyangka hari ini saya bisa mengaguminya dari dekat. Semua berkat Ketua Shang.
Anda terlalu baik, Ketua Liu. Ini hanya kalung. Apakah perlu? Jika kamu tidak mengerti perhiasan, jangan bicara omong kosong di sini. Ini, mungkinkah ini yang legendaris? Jantung laut. Jantung laut? Apa itu? Nona, kalung di leher Anda. Dikenal sebagai Raja Berlian. Jantung laut. Bernilai 200.500.000 dolar Amerika. Apa? Ketua Liu, sudahkah kamu melihatnya dengan jelas? Kalung seperti itu, bagaimana bisa bernilai? Lebih dari 200 juta dolar Amerika? Tidak salah lagi. Jantung laut adalah jantung dunia, termahal di dunia. Saya tidak menyangka bisa melihatnya hari ini. Nora, dalam beberapa hari, Asosiasi Perhiasan kami akan mengadakan lelang perhiasan. Bisakah kami mengundang Anda untuk berpartisipasi nanti? Baiklah. Bagus, mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota VIP toko perhiasan kami. Semua produk perhiasan dijual kepada Anda dengan diskon 20%. Benarkah? Terima kasih. Kalau begitu, kami menantikan kunjungan Anda, Nona. Aku ingat Tuan Muda Sang baru saja berkata, di seluruh jamuan, tidak akan ada kalung yang lebih mahal darimu, benar? Bagaimana kamu bisa ditampar begitu cepat? Yi Feng, jangan sombong. Orang lain tidak mengerti kamu. Tapi aku tahu, orang macam apa kamu? Terakhir kali, kamu hanya mengambil kartu emas hitam pinjaman untuk menyombongkan diri dan menipu. Kali ini, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kalung palsu seperti itu untuk menipu orang. Aku tidak akan tertipu olehmu. Karena Tuan Muda Sang bersikeras, percaya itu palsu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimanapun, selalu ada orang yang ingin menipu diri sendiri. Yulin, ayo masuk. Berhenti. Yi Feng, ini adalah perusahaan Xiang milikku. Sebuah perjamuan yang diselenggarakan khusus untuk perusahaan Ye, diadakan untuk menyambut Ketua Ye. Dari selokan bau mana kamu? Seekor belatung yang merangkak keluar. Bagaimana kamu layak hadir? Ye Feng datang bersamaku. Aku punya undangan Xiang Corporation. Keluarga Xiang yang terhormat. Beginikah caramu memperlakukan tamu yang kau undang? Yolian, tentu saja kamu bisa masuk, tidak masalah. Tapi dia tidak bisa. Jika si tidak berguna ini yang tidak bisa, yang tidak punya kualifikasi, masuk. Di mana muka perusahaan Xiang milikku akan ditaruh? Siapa yang Tuan Xiang bicarakan? Mengatakan mereka tidak berguna tanpa kualifikasi? Bagaimana jantung laut bisa ada padanya? Mungkinkah Yi Feng membelinya khusus untuknya? Asisten Ye, kamu sudah tiba. Ini. Di mana Ketua Ye? Ketua Yi tidak bisa hadir karena ada urusan. Dia secara khusus memerintahkan saya untuk menghadiri jamuan hari ini menggantikannya. Apakah ada masalah? Tidak. Nona Yuro datang ke sini sebagai bentuk kesopanan. Juga sama saja. Silakan. Sebaiknya kamu jangan sampai aku melihatmu di perjamuan. Asisten Ye, tunggu aku. Ye Feng, karena penanggung jawab Year Corporation tidak datang hari ini, aku tidak perlu menghadiri perjamuan ini lagi. Ayo pergi. Jangan berkecil hati, kau akan bertemu dia nanti. Ye Feng, kalung ini, apakah ini asli atau palsu? Siapa peduli apakah itu asli atau palsu? Bagus selama kamu menyukainya. Ya. Yuro, dalam beberapa hari, bukankah kita akan mengadakan perluasan bisnis, konferensi tender, berikan Group Yield, kontrak pertama untuk masuk kota Jiang, kepada keluarga Zhou. Apakah Nona Xiao Yolin ini? Yuro berani bertanya. Anda dan Nona Yolin. Yolir dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Apa? Ini hanya pernikahan palsu. Hanya membayar utang dari sebelumnya. Membayar utang? 2 hari kemudian. Ye Feng, semua orang yang datang hari ini adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia bisnis kota Jiang. Masing-masing lebih kuat dari Xiao Corporation-ku ingin memenangkan tawaran. Kurasa tidak ada harapan. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana jika Ketua Yale hanya punya kesan baik pada Xiao Corporation-mu? Grup Y akan bekerja sama dengan keluarga Zhou-mu. Bermimpi di sini? Yolian, aku tahu kamu hanya mencoba memprovokasiku. Jadi itu alasanmu cari Ye Feng untuk nikah palsu. Selama kamu kembali ke sisiku, aku bisa berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Lupakan saja ide itu. Sekarang, setelah aku menikah Ye Feng, maka dalam hidup ini,
Aku hanya bisa menjadi wanitanya Ye Feng. Sangat tidak mungkin bagiku untuk bersamamu. Zhou Yulian, jangan tidak tahu berterima kasih. Wanita seperti apa yang diinginkan Xiang Chuan? Yang tidak bisa kudapatkan, bisa menyukaimu. Aku tidak tahu berkah macam apa itu bagi keluarga Shumu dalam beberapa kehidupan. Kalau begitu, berkah ini, Tuan Muda Xiang sebaiknya berikan pada orang lain. Zhou Yulian, apa bagusnya Ye Feng ini? Dia tidak punya uang, mengikutinya. Kamu tidak akan punya kehidupan yang baik. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Tuan Muda Xiang. Istriku dan aku baik-baik saja. Aku mengerti. Zhou Corporation ingin bangkrut. Apa yang ingin kau lakukan? Menyinggung keluarga Xiang kami tidak akan punya konsekuensi yang baik. Kamu seharusnya sangat jelas tentang ini. Kau, Jangan khawatir. Dengan aku di sini, dia tidak bisa menyentuh keluarga Zhou. Hanya tahu bicara besar di depan wanita. Tuan Muda Xiang juga ada di sini. Sepertinya kita tidak punya harapan. Benar. Siapa yang bisa bersaing dengan grup Xiang? Sepertinya ini perjalanan sia-sia lagi. Lihat itu, selama Xiang Chuang ada. Udang kecil sepertimu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan grup Xiangku. Tuan Muda Xiang, jangan terlalu yakin pada dirimu sendiri. Bagaimana jika Yi Group tidak memilih keluarga Xiangmu? Itu akan memalukan. Keluarga Xiang kami adalah pilihan grup Y. Satu-satunya pilihan. Tidak memilihku? Apakah mereka akan memilihmu sebagai gantinya? The Bukan film was tidak mungkin. translated and narrated by M. Ming. Selain pandai bicara, apalagi keahlianmu? Asisten Y ada di sini. maaf membuat Anda semua menunggu. Setelah E-Group kami melakukan negosiasi internal, kami telah memutuskan bahwa kontrak tender pertama untuk E-Group kami memasuki kota Jing akan diberikan kepada Xiao Group. Tidak mungkin. Keluarga Xiangku yang memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan grup Y. Bagaimana bisa kamu memberikan kesempatan ini kepada grup show yang tidak penting ini? Dengan siapa E-Group ingin bekerja sama? Bukan urusan Anda. Karena Tuan Muda Zhang tidak puas dengan hasil ini, maka silakan pergi. Grup Y ternyata memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao. Bukankah itu berarti keluarga Xiao akan memiliki grup Y mendukung mereka mulai sekarang? Mungkin keluarga Xiang yang menyinggung grup Y. Itulah sebabnya grup Y tidak memilih keluarga Xiang. Kalian, Tuan Muda Xiang, apakah kamu masih ingin tinggal di sini dan melihat kami dan Yi Group membahas kerjasama? Yi Feng, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Nona Xiao, selamat bekerja sama. Terima kasih, Nona Yuru, karena memberikan kesempatan ini kepada Xiao Group. Jangan berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih, berterima kasihlah kepada ketua kami, Ye. Aku benar-benar tidak menyangka Ye Group akan memilih kami. Tapi menurut Nona Yuru, ini sepertinya niat ketua Ye. Kenapa ketua Ye mau membantuku? Jangan terlalu memikirkannya. Mengamankan kerjasama ini adalah hal terpenting. Benar. Kali ini, aku tidak harus menikahi Xiang Chuan. Sialan. Grup Y ternyata memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao. Keluarga Xiangku kehilangan muka hari ini. Bagaimana aku akan punya muka untuk mendapatkan pijakan di kota Jiang di masa depan? Tuan Muda Xiang, tenanglah. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan ada yang lain kali. Lain kali? Apa aku harus membiarkan Yi Feng, hanya seorang karyawan, menginjak kepalaku, merebut wanitaku, dan mencuri kerjasamaku? Tuan Muda Xiang, di kota Jian, selain grup Y, perusahaan mana lagi yang berani melawan grup Xiang? Entah itu kerjasama atau wanita. Apapun yang Anda inginkan. Bukankah itu hanya masalah kata? Benar. Seharusnya aku membiarkan Zhou Yulian datang ke pintuku dengan patuh.
Aku sudah mendapatkan kerjasama ya grup. Mulai sekarang, jangan paksa aku menikahi Xiang Chuan lagi. Guo Qiang, jika Yolin benar-benar menikahi seorang pemuda miskin, maka keluarga Xiao di masa depan harus menafkahi gigolo ini. Jika ini tersebar di luar, bagaimana kita bisa menghadapi siapapun? Ceraikan cepat anak miskin ini sekarang. Ayah, bagaimana ayah bisa menarik kembali kata-kata ayah? Benar-benar tidak tahu malu. Jika kau bertanya padaku, kau hanya beruntung kali ini. Keluarga Xiang, bukan seseorang yang seorang yang tidak berdaya, karyawan, bisa hadapi. Jika kau bertanya padaku, kau sebaiknya ambil saja uangnya dan pergi. Jangan campuri urusan keluarga Xiao kami lagi. Jika tidak, ketika tuan muda yang bertindak, kau tidak akan bersenang-senang. Kau gila? Kalau begitu kita lihat saja, siapa sebenarnya yang tidak akan bersenang-senang. The film was translated and Kalian narrated semua, by M. kau. Media. Benar-benar membiarkan jalan itu Xiao Yolin mendapatkan kerjasama dengan grup Y. Tapi itu juga tidak apa-apa. Dengan begini, aku punya alasan untuk mendekati ketua Y. Aku tidak menyangka kau begitu bisa diandalkan. Tapi setelah menyinggung Xiang Chuan, kau tidak akan punya kehidupan yang baik di kota Jiang di masa depan. Kau bisa memilih untuk menyerah sekarang. 1 juta itu, aku juga tidak akan memintamu mengembalikannya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku tipe orang yang begitu peduli pada uang? Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu sampai akhir. Siapa yang memintamu bertanggung jawab? Nyonya Zhou telah meminta pertemuan dengan Anda. Mengatakan itu untuk berterima kasih kepada Anda karena Tekken kerjasama dengan Xiao Corporation. Yang Siking. Yolin dipaksa menikah dengan Sang Chuan dan tidak diragukan lagi. Ulah liciknya memainkan peran penting di dalamnya. Cari seorang pria untuk pergi ke janji temu menggantikanku. Jika dia ingin menggunakan trik kotor itu. Kalau begitu puaskan dia. Ya. Tuan Muda Shan, angin apa yang membawa Anda ke sini? Aku tidak tahu. Show Corporationmu punya kemampuan sehebat itu. Berani merebut kerjasama dari Shang Corporationku. Bukan itu, Tuan Muda Shan, kontrak ini direbut oleh anak miskin bernama Yi Feng itu. Saya benar-benar tidak tahu sebelumnya. Baiklah, Chairman Show. Jangan berakting di depanku di sini. Kerjasama ini, awalnya ini milik Shang Corporation. Jika kamu bisa mengembalikannya padaku, aku akan melupakan yang sudah lalu. Jika tidak, keluarga Xiaomu bisa menunggu kebangkrutan. Ini, Tuan Muda Shang, Anda salah paham. Kontrak ini sudah saya simpan dengan aman untuk Anda selama ini. Hanya menunggu Anda datang. Sepertinya Chairman Shou juga tahu itu. Tuan Shang, silakan. Keluarga Shang ini benar-benar menindas orang. Zhou Yulian, kamu bersusah payah dari grup Y untuk mendapatkan kerjasama itu. Akhirnya, kembali ke tanganku. Itu tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan ini? Itu ayahmu yang menyerahkannya padaku secara pribadi. Kenapa kamu memberikan kerja sama grup Y kepada Xiang Chuan? Show Corporation hampir bangkrut karenamu. Beraninya kau bertanya? Apa yang kamu katakan pada ayahku? Bukan apa-apa. Aku baru saja bilang, selama Show Corporationmu tidak mengembalikan kerjasama itu padaku, aku akan memastikan keluarga Showmu tidak punya uang sepeser pun. Ayahmu memberikannya padaku dengan patuh. Kamu tidak tahu malu. Sudah kubilang sebelumnya.
kamu tidak bisa mengalahkanku. Sekarang kerjasama grup Y adalah milikku. Kamu juga akan segera menjadi milikku. Tuan Muda Zhang, jangan terlalu sombong dulu. Y Group ini, karena sudah menetapkan untuk bekerja sama dengan keluarga Zhou, maka itu hanya bisa keluarga Zhou. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Kamu bilang tidak akan terjadi, dan itu tidak akan terjadi. Menurut Anda, siapa Anda, Ketua Y? Kamu bisa The coba. film was translated Besok, and bawa kontraknya narrated by ke Y M Group. Media. Lihat apakah Ketua Y akan menemuimu. Kalau bukan denganku, apa dia akan pilih kamu? Bagaimana kalau begini? Aku akan mengizinkanmu besar untuk ikut denganku menemui Chairman Y, agar kamu bisa sepenuhnya melepaskan ide ini. Baik. Ye Feng, apa kamu pikir Ketua Ye akan bertemu dengan kita? Karena Ketua Y memberikan kerjasama itu kepada seluruh corporationmu, itu berarti dia percaya padamu. Jangan takut. Keesokan harinya di Taman Keluarga Zhou. Ketua Zhou, Tuan Muda Zhang, silakan duduk. Saya ingin tahu, mengapa Tuan Muda Zhang ada di sini hari ini? Benar. Awalnya, tanggal pernikahan Yulia dan aku sudah ditetapkan bulan depan. Tapi untuk menghindari penundaan yang tidak terduga, aku ingin menikahi Yulia sesegera mungkin. Jadi, aku di sini hari ini untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Kau terlalu baik. Di dalam sini, ada semua properti Shang Group di pinggiran barat, 2 pusat perbelanjaan di pusat kota, dan separuh mobil mewah atas nama Shang, ditambah cek senilai 10 miliar sebagai hadiah lamaran keluarga Shang untuk Nona Zhou Yulian. Ini totalnya lebih dari 20 miliar. Seluruh dana Zhou Group digabungkan, bahkan tidak sebanyak itu. Sudah kukatakan sebelumnya, Yolin tidak akan menderita dengan menikahiku, Shang Juan. Lihat apa yang kau katakan. Ini lebih dari sekadar tidak rugi. Ini praktis keuntungan pasti. Di mana Yolin? Aku akan segera memanggilnya keluar. Yolian, Yolian, cepat kemari. Kita punya tamu terhormat di rumah. Ketua Ye, Tuan Muda yang datang ke keluarga Zhou membawa lamaran. Hadiah pertunangan. Euro, lakukan beberapa persiapan. Kita juga akan memberikan keluarga Zhou hadiah pertunangan. Selama Zhou Yolin dicegah menikahi Jiang Chuan, Ye Feng akan melunasi budi The yang film dia was berutang padanya. translated and Ketika saatnya narrated tiba, by M Media. saya akan menjadi nyonya keluarga Ye. Ya, Berhenti. Lihat, ini hadiah lamaran yang dikirimkan Tuan Muda Zhang untukmu, senilai 20 miliar. Cepat berterima kasih pada Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Xiang, tolong ambil kembali hadiah pertunangan ini. Aku sudah menikah dengan Ye Feng. Kamu tidak perlu membuang-buang usahamu padaku. Hati-hati semuanya. Ini yang diinstruksikan Ketua Ye. Hadiah pertunangan yang akan dikirim ke keluarga Zhou. Jika ada kesalahan, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Hadiah pertunangan yang dikirim Ketua Ye ke keluarga Zhou. Bukankah itu sama saja memberikannya padaku? Bajingan, beraninya kau bicara pada Tuan Muda Zhang seperti itu? Ayah, bagaimana ayah bisa memukul putrimu? Demi orang luar. Orang luar apa? Kita akan segera bersama Tuan Muda Zhang menjadi satu keluarga. Ketua Zhou, jangan marah. Yolian, itu hanya dorongan sesaat. Bahwa kamu dan anak miskin itu Ye Feng menikah. Katakan padaku, di dunia ini, siapa yang akan menolak uang? Benar, benar, Yolian. Tuan Muda Xiang, kamu sebaiknya jalani saja hidupmu dengan uangmu. Zhou Yolian, jangan berpura-pura mulia denganku di sini. Aku sudah mentolerir dan mengakomodasimu berkali-kali, bukan untuk melihatmu memberiku sikap. Aku harus mendapatkanmu hari ini. Pergi. Hentikan. Nona Yoro, kenapa kamu di sini? Atas perintah Ketua Ye, untuk mengantarkan hadiah pertunangan ke keluarga Zhou. Ketua Ye? Aku tahu itu. Ketua Ye pasti akan datang untuk menikahiku. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu Ketua Ye ingin menikahimu? Artinya, aku sudah menjadi wanita Ketua Ye. Ketua Ye lebih muda dan lebih kaya darimu. Kau orang tua bangka. Jika bukan karena fakta bahwa kau akan mati, apakah aku akan membuang begitu banyak waktu padamu? Jalan. Beraninya kau memukulku ketika Ketua Ye datang nanti.
Aku akan membuat perusahaan Xiaomu bangkrut. Kau. Siapa yang ingin kamu bangkrutkan? Ye Feng, Aku kira Ketua Yi sudah tiba. Aku tidak menyangka itu adalah orang tidak berguna sepertimu. Ketua Yi benar-benar murah hati, memberiku begitu banyak hadiah pertunangan. Di mana Ketua Yi? Cepat, bawa aku menemuinya. Nyonya Shou, saya pikir Anda salah paham. Ini adalah hadiah pernikahan ketua kami untuk Nona Yolin dan Tuan Ivan. Tidak, bukan, Asisten Yi. Bukankah kau salah paham? Aku bertemu Ketua Yi beberapa hari yang lalu. Kami berdua bahkan. Kurang ajar, Ketua Yi, kami belum pernah bertemu dengan Anda. Beraninya Anda memfitnah reputasi ketua kami. Seseorang, usir dia dari kota Jing dan jangan pernah biarkan dia muncul di kota Jing lagi. Tidak, aku benar-benar sudah bertemu Ketua Yi. Kau panggil Ketua Yi ke sini. Dia pasti mengenalku. Asisten Yi. Jalan. Rasakan itu. Lamaran pun kamu tak bisa biayai sendiri. Aku bicara padamu, Yi Feng. Kalau tidak punya uang, kenapa menikah? Kamu seharusnya tetap melajang seumur hidupmu. Tapi hadiah pertunanganku lebih banyak darimu. Sungguh lelukon. Tahukah kamu berapa hadiah pertunangan yang kuberikan pada Yolin? 20 miliar. Bukan 20 yuan. Kamu bukan anak Ketua Ye. Berapa hadiah pertunangan yang bisa dia berikan padamu? Paling banyak beberapa ratus ribu. Kalau begitu, Tuan Muda Zhang benar-benar meremehkan Yi Corporation saya. Nona Su, ini sekotak perhiasan, sekotak sertifikat properti, serta beberapa industri anak perusahaannya grup kami. Selain itu, Ketua Yin juga telah menyiapkan hadiah istimewa. Ini adalah 1% saham Yi Corporation dengan nilai pasar 30 miliar. Mulai sekarang, Anda adalah pemegang saham Yi Corporation 300 miliar. Nona Euro. Maksudmu, itu juga termasuk saham Yi Corporation. Senilai 300 miliar? Ketua Yi sudah memberikan semuanya pada kita? Benar. Ketua Yi benar-benar murah hati. Tuan Muda Zhang, 300 miliar ini dibandingkan dengan 20 miliar milikmu, masih sedikit lebih banyak. Apa hebatnya itu? Kamu bukan Ketua Yi. Ketua Shou, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kah? Tidak. Ini, pikirkan baik-baik. 300 miliar, meskipun lebih dari 20 miliar milikku. Bagaimanapun juga itu bukan milik Yi Feng. Kalau Ketua Yi lagi buruk moodnya, bagaimana? Dan mengambilnya kembali, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ketua Zhou, pikirkan baik-baik. Jika Anda menolak Ketua Yi, Anda tidak hanya akan kehilangan 300 miliar, tetapi juga kerjasama Anda dengan Yi Corporation. Jangan pernah berpikir untuk melanjutkannya. Meskipun Yi Feng miskin, dia masih punya keluarga Yi yang mendukungnya. Nona Yural, kau terlalu memuji. Jika aku berani menolak Ketua Yi, itu akan sedikit tidak tahu berterima kasih. Shou Guoqiang, sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Keluarga Shang kami bukan seseorang yang bisa diremehkan oleh keluarga Shou kecil, mampu untuk menyinggung. Tuan Muda Shang, sekuat apapun keluarga Shang, bukankah masih ada keluarga Ye di atas mereka? Tuan Muda Shang, apa kau bahkan tidak menganggap keluarga Ye? Kalian. Tunggu saja kalian semua. Dan kamu, Yi Feng. Tuan Yi, Nona Zhou, saya akan pergi sekarang. Ketua Yi benar-benar memberiku 300 miliar sebagai hadiah pernikahan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Sebelumnya, aku menegosiasikan proyek besar senilai ribuan miliar untuk Ketua Ye. Ketua Ye ingin memberiku hadiah, jadi dia menjanjikanku hadiah pernikahan. Ketua Yi ini benar-benar orang yang hebat. Apa hebatnya itu? Jangan berpikir hanya karena Ketua Yi mendukungmu. Kau pantas untuk Yolin. Kau tetaplah anak miskin. Jangan datang mengganggu putriku. Keluar. Ayah. Ayah menerima mahar seseorang, dan ayah masih ingin mengusirnya. Ayah tidak bisa melakukan ini. Uang ini bukan milik Yi Feng. Kau benar-benar berpikir Ketua Yi memberinya 300 miliar sebagai hadiah? Atau apa? Apa kau bodoh? Aku sudah mencari tahu. Ketua Yi yang baru diangkat ini, bahkan belum berusia 30 tahun. Meskipun dia sudah menikah, dia baru saja bercerai baru-baru ini. Kalau begitu mungkin dia tertarik padamu. Ayah, bisakah ayah sedikit lebih realistis? Aku bahkan belum pernah bertemu Ketua Ye. Bagaimana mungkin dia bisa menyukaiku?
Kau belum bertemu Ketua Ye. Bukan berarti Ketua Yi belum melihatmu. Mungkin, dia sudah ada di sisimu selama ini. Diam-diam mengawasimu. Aku malas bicara denganmu. Hei! Cari kesempatan untuk bertemu Ketua Ye. Dan pupuklah perasaan. 2 hari kemudian. Ayah, Paman Lin. Gadis-gadis banyak berubah antara usia 18. Yolin, benar-benar telah tumbuh menjadi wanita muda yang lebih menarik. Apakah pernikahan Yolin sudah diatur? Belum. Tapi, beberapa hari yang lalu, Ketua Grup Y mengirim seseorang untuk mengantar hadiah pertunangan senilai ratusan miliar untuk Yolin kita. Ayah, jangan bicara omong kosong. Kakak Shou, sepertinya Ketua Y menyukai Yolin. Ketika kamu sukses nanti, Kakak Shou, jangan lupakan teman lamamu. Pasti. Apa yang kamu lakukan di sini? Yolin, jika kamu tidak bisa masuk ke keluarga Y, kamu perlu punya rencana cadangan. Yolin, jangan bersikap kasar. Tuan Muda Shang merupakan suatu kehormatan bagimu untuk hadir di sini, di pesta ulang tahun Yolin. Sungguh berkah bagi keluarga Shou. Aku salah kemarin. Aku akan mengambil kesempatan ini, di ulang tahun Yolin, untuk meminta maaf pada Yolin. Kamu terlalu baik. Seperti musang yang memberi salam pada ayam. Dengan niat buruk. Diam. Tidak masalah. Setelah minum segelas anggur ini, masalah kita akan dilupakan. Tuan Muda Shang sudah menundukkan kepalanya. Jangan bersikap seperti anak manja. Cepatlah. Baiklah, kalau begitu aku akan minum duluan sebagai tanda hormat. Manajer umum lain itu, biar aku perkenalkan kamu pada beberapa teman itu. Kalau begitu kalian berdua bisa mengobrol dulu. Yolin, kamu baik-baik saja? Akhirnya aku mendapatkanmu. Jangan khawatir. Nanti diranjang. Aku akan menjagamu dengan baik. Bagaimana bisa keduanya ini akrab begitu cepat? Nona Yuro, kamu di sini. Kalau begitu, bukankah Ketua Yi datang? Di mana Yolin? Kamu bisa menemui Yolin. Kapan pula kamu mau? Lagi pula, hari ini adalah pesta ulang tahun Yolin. Kamu tidak diundang. Keluar. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana Yolin? Lepaskan aku. Yolin barusan dibawa pergi oleh Tuan Muda Shang. Sang Chuan. Nona Yuro, kamu mau kemana? Perjamuan akan segera dimulai. Yi Feng, kamu membuat masalah lagi. Lepaskan aku. Jangan khawatir. Malam ini, aku akan menjadikanmu wanitaku. Dia ada di tanganmu. Dia berani punya niat buruk pada Yulin. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Mengerti. Panas sekali. Aku akan melepasnya nanti. Yehven, kamu mengambil keuntungan dariku lagi. Jelas, setiap kali. Akulah yang dipaksa. Aku ingat sekarang. Tadi malam, Zhang Chuan memberiku obat bius. Sialan. Apa yang kamu tertawakan? Ya Tuhan. Ini jelas yang paling. Berita heboh dalam sejarah kota Jiang. Kamu melakukan ini. Beraninya dia punya niat buruk padamu. Aku akan memastikan dia tidak bisa mengangkat kepala di kota Jiang. Cepat turunkan beritanya. Di balik ini, sepertinya ada seseorang yang sengaja memanipulasi. Kita menghabiskan banyak uang untuk menurunkannya, tapi tidak bisa menurunkannya. Tidak berguna. Lihat ide hebat yang kau buat. Aku bahkan tidak sempat tidur dengannya, dan aku kehilangan segalanya. Bagaimana aku bisa tinggal di kota Jiang di masa depan? Keluar.
Sudah dengar? Grup Y tidak berpartisipasi dalam konferensi negosiasi mitra ini. Benar, tanpa grup Y, aku benar-benar tidak tahu perusahaan mana yang harus dipilih. Apa kau dengar itu? Grup Y tidak berpartisipasi dalam konferensi negosiasi mitra ini. Aku tidak menyangka kau benar-benar menelponnya. Kalau begitu grup Xiao kita masih punya sedikit harapan. Bagaimana jika kita bisa mendapatkan 2 mitra? Jangan khawatir, mereka pasti akan memilihmu. Zhou Yulian, apakah kau tidak bisa mengenali posisi grup Xiu-mu? Perusahaan kecil kelas 3. Berani bersaing dengan grup Xiangku? Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Mungkinkah setelah menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Yifeng, pria malang ini, kau jadi delusi? Kau, Tuan Muda Xiang, para mitra ini sepertinya memang tidak ingin bekerja sama dengan grup Xiang dan sekarang mencari perusahaan baru untuk diajak bekerja sama. Bukankah kamu hanya mencari masalah dengan datang ke sini hari ini? Grup Xiang kami adalah mitra terbaik mereka. Lagi pula, kali ini, grup Y tidak akan berpartisipasi dalam konferensi The film negosiasi was ini. translated Maka di antara and yang hadir, narrated by hanya grup Amelia. Xiangku yang paling memenuhi syarat. Karena Tuan Muda Xiang begitu percaya diri. Kalau begitu aku akan lihat. Apakah Tuan Muda Xiang kembali dengan tangan penuh atau tangan kosong? Yifeng, yang paling tidak bisa kutahan adalah sikap sombongmu. Jelas-jelas tidak punya apa-apa, namun bertingkah seolah semua ini milikmu. Otak Yolin tidak berfungsi dengan baik. Itu sebabnya dia tertipu olehmu. Tapi sampai kapan ini bisa bertahan? Cepat atau lambat, Yolin akan menyadari kau tidak bisa memberinya apa-apa. Pada akhirnya, dia akan tetap kembali ke sisiku. Hari itu tidak akan pernah datang. Yulin tidak akan pernah memilihmu. Karena grup E tidak ada di sini, maka yang paling memenuhi syarat yang hadir adalah grup Shang. Tapi kita baru saja mengakhiri kontrak dengan Shang Corporation. Apakah kita akan kembali lagi? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memilih seperti grup Xiao yang begitu rendahan. Perusahaan kecil kan? Zhou Yulian, apa kau dengar itu? Bagaimanapun juga, grup Shangku masihlah grup terbesar kedua di kota Jian. Selama itu adalah sesuatu yang kuinginkan. Xiang Chuan, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Kau juga sama. Nona Euro ada di sini. Mungkinkah grup Y telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi ini? sekarang grup Y ada di sini. Kita punya harapan yang lebih kecil lagi. Nona Zhou, Anda salah paham. Grup Y kita tidak berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi ini. Saya di sini atas permintaan ketua kita untuk memberikan bantuan kepada Nona Zhou. Nona Euro, apa maksudmu dengan ini? Semuanya, meskipun grup Y kita tidak berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi ini, tapi ketua kita mengatakan bahwa siapapun yang memilih untuk bekerja sama dengan grup Xiao, semua proyek baru, grup Y kita akan memberikan prioritas kepada Anda semua di masa depan. Terlebih lagi, keuntungan dari proyek-proyek tersebut, grup Y kita tidak akan mengambil sepeser pun dan akan memberikannya semua kepada Anda. Hal baik seperti itu ada? Kalau begitu kita pasti harus memilih grup Xiao. Grup Xiao ini sangat beruntung menerima bantuan sebesar itu dari grup Y. Sungguh patut dikonton. Ye Feng, apa aku salah dengar? Grup Y membantu kita. Kamu tidak salah dengar. Nona Euro, ini tidak terlalu pantas untuk grup Y-mu melakukan ini, Kak. Tuan Muda Zhang, ini adalah pemilihan mitra. Dan setiap orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Grup Y kita belum menggunakan metode curang apapun. Jadi bagaimana itu tidak pantas? Ini murni karena Tuan Muda Shan cemburu karena grup Y membantu perusahaan lain. Sekarang grup Shang-nya tidak punya kesempatan untuk mendapatkan mitra-mitra ini. Yifeng, jangan bicara omong kosong. Aku akan iye pada keluarga show mereka. Itu benar-benar menggelikan. Jika begitu, maka itu yang terbaik. Saat ini, para mitra ini semuanya telah menyatakan bahwa mereka ingin bekerja sama dengan keluarga Zhou. Tuan Muda Zhang, bukankah kamu ingin tinggal di sini dan menjadi saksi? Yifeng, tunggu saja. Aku akan berurusan denganmu cepat atau lambat. Nona Zhou, grup Y kami membuat keputusan sementara. Kau tidak keberatan, kan? Tidak, tidak. Aku masih harus berterima kasih kepada ketua yang dengan layak. Ketua kita sudah menerimanya. Apa? Aku tidak menyangka. Ketua yang menjadi orang sebaik itu. Ketua yang sudah membantu kita berkali-kali. Hari lain, mari kita kunjungi Ketua Ye.
Ketua Ye juga orang yang sangat sibuk. Dia pasti tidak punya waktu untuk menemui kita. Benar. Aku harus segera mencari kesempatan untuk memberitahu Yulin kebenarannya. Jika aku terus menyembunyikannya, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Apakah kamu mengatakan Ketua Ye mengambil langkah untuk membantu keluarga Shou kita mengamankan mitra-mitra ini? Mengapa Ketua Ye begitu banyak membantu keluarga Shou kita? Itu tidak masuk akal. Mungkinkah? Benarkah seperti yang kupikirkan? Yolian, Ketua Ye telah membantu kita. Dengan bantuan sebesar ini, kita tidak bisa tidak menunjukkan sedikit penghargaan. Besok, kamu buat janji makan malam dengan Ketua Ye dan berterima kasih padanya dengan layak. Tapi, Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Benar. Nanti, aku akan pergi bersamamu. baiklah. Ketua Ye, Nona Zhou dan ayahnya telah mengundang Anda ke pertemuan di Pavilion Mingyu besok malam untuk berterima kasih karena membantu perusahaan Zhou mereka. Yulin. Sepertinya beberapa hal harus dihadapi cepat atau lambat. Kamu sedang mengirim pesan pada siapa? Tidak ada. Aku peringatkan kau. Kau cepat batalkan pernikahan itu. Dengan si miskin Yifeng itu, kau akan menikah dengan keluarga kaya. Bagaimana bisa kau bergaul dengan si miskin itu? Ayah, aku sudah bilang, aku sudah menjadi wanita Ye Feng. Aku tidak akan menceraikannya. Kau. Aku akan urus kau nanti setelah kita kembali. Mari kita selesaikan masalah penting ini dulu. Yolian, maafkan aku. Barusan, ayah terlalu impulsif. Ayah minta maaf padamu. Yolian. Yolian. Jangan salahkan ayah karena kejam. Selama kau menikah dengan Ketua Ye, keluarga Shou kita akan naik pesat. Yulin. Yulin. Cepat kirim ambulans ke sini. Ketua, saya memeriksa rekaman pengawas. Ayah Nona Zhou lah yang menaruh obat dalam minuman Nona Zhou. Apa? Bahkan harimau tidak memakan anaknya. Apakah Shou Guoqian benar-benar begitu tidak sabar untuk menjual putrinya? Untungnya Anda tiba tepat waktu. Jika Nona Zhou dibawa pergi oleh penjahat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Masalah ini lebih baik jangan beritahu Yulin untuk saat ini. Aku takut dia tidak akan bisa menerimanya. Baik, Ketua. Kamu akhirnya sadar. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku di rumah sakit? Hipoglikemiamu kambuh tadi malam. Dan kamu pingsan. Aku memanggil ambulans untukmu. Di mana ayahku? Bukankah dia di sini tadi malam? Aku tidak melihatnya tadi malam. Dia mungkin The ada film was urusan dan pergi lebih dulu. translated and Sangat tidak bisa narrated by diandalkan. M-Media. Untung ada kau. Hentikan. Kenapa kau yang membawanya kembali? Ayah, beraninya kau berkata begitu? Ketika aku mengalami hipoglikemia kemarin. Di mana kau? Kalau bukan, karena intervensi tepat waktu dari Ye Feng membawaku ke rumah sakit. Kau tidak akan melihatku lagi. Hipoglikemia? Ya, bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada Ye Feng kali ini. Kalau tidak, Cukup. Merusak rencana baikku. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan layak. ayah, apa yang kau bicarakan? Yulin, tidakkah kamu akan mandek? Silakan. Ketua Shou, sekarang Yulin tidak ada di sini. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak mau bicara padamu. Begitu kan? Menurutmu apa yang akan Yulin pikirkan jika dia tahu ayahnya yang selalu dia hormati ternyata membubuhi minumannya dengan obat dan ingin memberikannya kepada pria lain?
Apa yang akan dia pikirkan? Kau mengancamku? Ini bukan ancaman. Aku tulus menyukai Yulin. Jadi aku tidak ingin kamu dan Yulin mengalami kesalahpahaman satu sama lain. Tapi, jika ketua Show berani melakukan sesuatu lagi untuk menyakiti Yulin, bahkan jika kamu adalah ayah Yulin, aku tidak akan mengampunimu. Kau. Aku ingin lihat ini. Anak miskin tak punya uang. Bagaimana kau akan melawanku? Menjijikan. Perusahaan Xiangku punya begitu banyak mitra. Untuk begitu saja membiarkan Zhou Yulin, wanita itu, merebut mereka. Tuan Muda Xiang, ketua Ye ini, telah membantu Nona Xiao berkali-kali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Apa yang mencurigakan? Ada rumor di luar bahwa ketua Ye ini sangat mungkin tertarik pada Nona Xiao. Aku berpikir, jika kau membantu ketua Ye untuk mendapatkan Nona Xiao, mungkin ketua Ye akan senang dan membantu Xiang Corporation kita. Aku hanya tidak tahu apakah Tuan Muda Xiang, kau bersedia berpisah dengan wanita ini. Itu seperti pakaian. Jika aku tidak menyukainya lagi, aku akan menggantinya saja. Lagi pula, Zhou Yulin selalu bermain-main dengan Yi Feng. Mungkin dia sudah kehilangan keperawanannya. Wanita macam apa yang tidak bisa didapatkan oleh Xiang Chuan? Tidak bisa? Mengapa aku peduli padanya? Sepatu usan? Begitu Zhou Yulin menjadi wanita ketua Ye. Bisakah dia, Yi Feng, merebutnya dari tangan ketua Ye? Tuan Muda Xiang punya rencana bagus. Dengan cara ini, tidak hanya Xiang Corporation akan selamat, tapi Yi Feng juga akan diberi pukulan telak. Luar biasa. Baiklah, berhenti memujiku. Cepat lakukan. Ya. Aku akan keluar jika Yulin datang ke sini. Beritahu aku. Baik, ketua. Ya. Kemana kamu mengirim Yulin lagi? Lepaskan aku. Yulin tidak pulang semalam suntuk. Bukankah dia bersamamu? Kamu bicara tentang Yulin, tidak pulang tadi malam. Ya. Bukankah kau mengajaknya keluar bersenang-senang? Sesuatu terjadi. Ketua Ye, Nona Xiao, dia ada di tempat Tuan Muda Xiang. Apa? Xiang Chuan, apa yang kau inginkan? Aku dengar ketua Yi menyukaimu. Tentu saja, aku akan memberikanmu kepada ketua Ye. Aku bahkan belum bertemu ketua Ye. Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Berhenti membohongiku. Jika bukan, karena ketua Yi menyukaimu, bagaimana mungkin dia bisa berulang kali membantumu untuk menghadapi keluarga Xiangku? Apa yang dilakukan Xiang Chuan dengan mencengkeram Yulin? Karena Anda The film sebelumnya was selalu translated membantu grup show and dari belakang. narrated by Ada rumor di kota Jin bahwa Anda tertarik pada Nona Xiao. Saya kira Tuan Muda Xiang mendengar tentang ini. Jadi dia menangkap Nona Xiao, ingin memberikannya kepada Anda. Bodoh. Jika dia berani menyentuh Yulin, bahkan sehelai rambut pun, aku pasti akan membuat perusahaan Xiangnya menghilang dari kota Jian mulai sekarang. Zhou Yulin, aku tidak menyadari metodemu dalam merayu pria begitu mengesankan. Saat bertunangan denganku, kau menggait Ye Feng, si tidak berguna itu, membuatnya benar-benar setia padamu. Dan sekarang, ketua Ye juga menyukaimu. Katakan padaku, bagaimana kau bisa masuk ke ranjang ketua Ye? Xiang Chuan, jangan bicara omong kosong. Aku sudah menjadi wanita Ye Feng. Untuk pria lain, aku bahkan tidak akan melihat mereka. Ye Feng tidur denganmu? Dengan hak apa dia tidur dengan wanita yang belum kutiduri? Zhou Yulin, kau begitu murahan. Apa kau belum pernah tidur dengan pria sebelumnya? Tidur dengan orang tidak berguna seperti Yi Feng. Karena kau begitu murahan, kalau begitu tidur saja denganku untuk satu malam. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya bagimu. Ketua Yi tidak akan tahu. Lepaskan aku, binatang. Yi Feng, kau di sini untuk merusak kesenanganku lagi. Yi Feng, Nona Yoro, apakah ketua Ye ada di sini?
Nona Yoro, apa yang kau lakukan? Ketua, bagaimana Anda berencana menangani ini? Ketua, Karena Tuan Muda Zhang ingin menghancurkan dirinya sendiri. Biarkan perusahaan Zhang bangkrut. kau pikir kau ini siapa? Kau pikir kau bisa begitu saja menyatakan bangkrut? Beraninya kau tidak menghormati Ketua Yi. Nona Yoro, apa kau salah paham? Yi Feng ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup K? Dia pasti menyamar. Jangan tertipu olehnya. Tuan Muda Zhang, apakah ini mempertanyakan grup Yi saya? Tidak. Bukan begitu. Aku sama sekali tidak bermaksud mempertanyakan grup Y. Hanya saja Yi Feng ini tidak mungkin dia menjadi ketua grup Y. Itu akan mengecewakan Tuan Muda Zhang. Aku adalah ketua grup Y. Kau, Masalah kamu membubuhi minuman Yolin sebelumnya. Apakah pelajaran untuk grup Zhangmu belum cukup? kau yang melakukannya? Kalau tidak, Yi Feng, kau binatang. Kau binatang. sebelumnya aku hanya memberimu pelajaran kecil. Sekarang, Zhang grupmu akan membayar harga yang menyakitkan karena tindakanmu. Euro, biarkan Zhang Group menghilang sepenuhnya di kota Jiang. Ya, Ketua. Bagaimana dengan dia? Beri dia pelajaran terbaik, yaitu membiarkan dia menyaksikan Zhang Group menuju kehancuran karena hal bodoh yang dia lakukan. Yi Feng, beraninya kau? Seret dia keluar. Yi Feng, beraninya kau menyentuh keluarga Zhangku? Aku tidak akan melepaskanmu. Yi Feng. Yolin, kamu baik-baik saja. Apa kau benar-benar ketua grup ya? Maaf. Yolin, seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Syukurlah itu kau. Jika ketuanya yang datang hari ini adalah orang lain, aku takkan sanggup menemuimu lagi di masa depan. Maaf, aku janji, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Yolian, ku dengar bahwa Ye Feng adalah ketua Ye Group. Ada apa? Kau ingin memaksaku menceraikan Ye Feng lagi? Lihat apa yang kau katakan. Jika aku benar-benar ingin kau bercerai, apakah kau masih akan bersama? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yolian, kapan kau dan ketua Ye The film was berencana mengadakan translated pernikahan? and Dulu, narrated by itu Ed karena Media. aku tidak ingin menikahi Xiang Chuan. Sehingga aku melakukan pernikahan palsu dengan Ye Feng. Sekarang grup Xiang bangkrut. Aku tidak harus menikahi Xiang Chuan lagi. Dan akta nikah dengannya secara alami akan batal. Jangan khawatir, kau tidak perlu memaksaku. Aku akan menceraikan Ye Feng secepat mungkin. Tidak, beraninya kau. Jika kau berani menceraikan ketua Ye, maka jangan pernah masuk pintu keluarga Shou lagi. Ayah, dulu, kaulah yang memaksaku menceraikannya. Sekarang, yang tidak mengizinkanku bercerai, masih kau. Sebenarnya apa yang kau ingin aku lakukan? Hei, Aku dengar perusahaan Xiang menyinggung ketua Yi. Hanya dengan satu kata dari ketua Yi, perusahaan Xiang bangkrut. Ya, mereka bahkan berani menyinggung perusahaan Yi. Memang pantas. jika kau bergosip lagi, aku akan memotong lidahmu. Gila, gila. Ayo pergi. Ye Feng, aku tidak akan melepaskanmu. Yolin, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini hari ini. Pertama, untuk berterima kasih padamu atas bantuanmu kepada Zhou Corporation. Ketika aku memaksamu untuk mendapatkan akta nikah denganku, aku memberimu 1 juta. Sekarang setelah kupikirkan, aku merasa konyol. Aku tidak pernah berpikir begitu. Juga, sebelumnya, karena aku ingin menghindari menikahi Xiang Chuan, aku memaksamu mendapatkan akta nikah denganku. Sekarang aku tidak harus menikahi Xiang Chuan lagi. Mari kita cari waktu untuk pergi dan bercerai. Selama waktu ini, terima kasih sudah berakting bersamaku. Sama sekali tidak merepotkan. Aku bersedia melakukannya. Yolin, selama kamu bersedia, aku bisa terus berakting bersamamu. Maksudmu?
Maksudku, bisakah kita tidak bercerai? Ini benar-benar seperti. Ingat, kau adalah ketua perusahaan Ye. Ye Feng yang menggantikanmu. Ketua, jangan masuk dulu. Apa yang terjadi? Seorang ketua baru telah datang ke perusahaan. Dia terlihat persis seperti Anda dan mengklaim bahwa Anda palsu. Hanya karena dia mirip denganku, tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Ye Feng yang asli, kan? Ya, jadi dia mengeluarkan laporan tes paternitas ketua lama. Terlihat di laporan bahwa dia adalah putra ketua lama. Apa? Ayahku sudah meninggal begitu lama. Dari mana dia mendapatkan laporan tes itu? Itulah hal yang aneh. Ketika ketua lama sekarat, dia mengeluarkan Leontin Jiok yang persis sama dengan yang ada di leher Anda, mengatakan itu adalah tanda cinta antara dia dan istrinya. Kami bisa menemukan Anda berdasarkan petunjuk ini. Ini memang ditinggalkan oleh ibuku untukku. Mungkinkah bahwa kamu salah menemukan orang? Leontin Jiok seperti ini seharusnya sangat umum, kan? Mungkin dia juga punya. Tidak mungkin. Ketua Yi berkata bahwa sepasang Leontin Jiok ini dibuat khusus di seluruh dunia. Anda tidak akan bisa menemukan yang ketiga. Jadi, dia pasti palsu. Sekarang orang-orang di Dewan Ketua percaya apa yang ada di dalamnya karena laporan tes paternitas itu bahwa yang itu adalah putra ketua lama. Itu, selain kamu, apakah ada orang lain yang tahu tentang Leontin Jiok ini? Saat itu, saya satu-satunya yang hadir. Saya ingat sekarang, Paman Lin mungkin tahu tentang Leontin Jiok. Siapa Paman Lin? Paman Lin menemani ketua lama saat itu untuk membangun kerajaan keluarga Yi bersama. Setengah dari keluarga Yi ini milik Paman Lin. Kemudian, kesehatan Paman Lin memburuk dan dia pergi ke luar negeri untuk perawatan. Paman Lin adalah, selain ketua lama, figur utama dalam keluarga Yi. Jadi, selama kita mengundang Paman Lin, kita bisa mengekspos penipu itu. Ya, waktu sangat penting. Saya akan berangkat sekarang untuk mengundang Paman Lin kembali. Harap jaga diri Anda. Baiklah, hati-hati di jalan. Tuan Muda Shang, sekarang semua orang di Ye Group percaya bahwa aku adalah putra asli ketua lama. Ye Feng itu belum muncul sepanjang hari ini. Dia pasti tidak berani kembali ke perusahaan, jadi dia melarikan diri, kan? Tuan Muda Shang, apa langkah selanjutnya? Apa yang harus kulakukan? Aku ingin membuat grup Ye memiliki nama keluarga Shang. Ayah, kau mencariku. Apa kau lihat berita hari ini? Berita apa? Lihat sendiri di ponselmu. Pasti ada seseorang yang mencoba menjebak Ye Feng. Mereka bahkan punya laporan tes paternitas. Bagaimana dengan dia? Apakah dia punya? Masalah ini begitu besar, dan dia belum muncul sepanjang hari. Dia pasti sudah kabur. Tidak mungkin. Aku peringatkan kau. Ceraikan Ye Feng segera. Kalau tidak, jangan kembali ke keluarga Shaw. Kalau aku tidak kembali, aku tidak kembali. Bagaimanapun, aku tidak akan menceraikan Ye Feng. Hei, kau. Siapa itu? Ye Feng. Aku tidak bisa menghubungimu seharian ini. Aku sangat khawatir. Tidak apa-apa, sekarang sudah baik-baik saja. Apakah berita itu benar, tanda tanya? Jika aku bilang, itu benar. Aku memperingatkanmu, jangan pernah berpikir untuk mengusirku. Bahkan jika kamu bukan ketua grup Ye, aku akan tetap bersamamu seumur hidup. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab untukmu. Euro sudah pergi mencari bukti. Tidak akan lama sebelum penipu itu akan dikeluarkan dari Ye Group. Bukankah ini grup Y? Ketua tanda tanya. Tidak, kau hanya penipu. Ye Feng bukanlah penipu. Dia adalah ketua grup Y yang asli. Baiklah, kalau begitu kau pergi dan beritahu para ketua grup Y. Dan lihat, apakah mereka akan percaya cerita sepihakmu. Kamu, Zhang Juan, aku ingat Zhang Grupmu. Sudah aku bangkrutkan, kan? Di antara kita berdua, situasi kita saat ini, apakah ada perbedaan? Aku dan kau tidak sama. Grup Y akan segera menjadi milikku. Tapi kau hanya bisa diinjak-injak olehku. Apa maksudmu?
Aku akan membiarkanmu mati sambil tahu alasannya. Saat ini, grup Y, ketua palsu, diatur olehku. Jadi kamulah dalangnya. Ini adalah konsekuensi dari menyinggungku. Jika kau tidak memaksa grup Shangku ke jalan buntu, mungkin aku tidak akan mencari seseorang untuk merebut posisi ketuamu. Ye Feng, kau memaksaku melakukan semua ini. Itu hanya mencari alasan. Untuk hal bodoh yang sudah kamu lakukan. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Namun kau berani sombong di depanku? Jangan khawatir. Nanti, kamu akan punya waktu untuk menangis. Ye Feng, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Ibu, lihatlah. Jadi ternyata Yi Feng itu palsu. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi putra ketua lama. Untungnya, kau menceraikannya. Jika tidak, keluarga Yeo kita akan malu bersamanya. Cara dia mempermalukanku saat itu, aku akan membuatnya merasakan perasaan dipermalukan. Luar negeri. Apa? Seseorang ternyata memalsukan identitas putra Odie Paman Lin. dan merebut si grup? Ya, Paman Lin. Saya tahu kesehatan Anda tidak baik. Saya seharusnya tidak mengganggu Anda dengan ini. Tapi ini menyangkut kelangsungan hidup grup Y. Jadi saya harus merepotkan Anda, Paman Lin. Yuro, kau tidak perlu bicara lagi. Y Group adalah hasil kerja keras seumur hidup Tua Y dan aku. Itu tidak boleh direbut oleh mereka yang punya motif tersembunyi. Waktu sangat penting. Kita akan segera kembali ke negara. Baiklah, The film was translated Tuan Muda and Shang, narrated by M. semuanya Media. sudah siap. Setelah rapat perubahan perwakilan hukum, Y Group besok selesai. Y Group akan menjadi milikmu, Tuan Muda Shang. Bagus sekali. Begitu aku menjadi ketua Y Group, kamu akan mendapatkan hadiahmu. Terima kasih, Tuan Muda Shang. Setelah besok, Ye Feng, aku akan bisa sepenuhnya menggantikanmu. Ketua Y, Paman Lin dan saya sudah dalam penerbangan pulang. Kita bisa tiba di kota Jing besok pagi. Baiklah. Keesokan harinya. Kenapa terburu-buru? Kalau kita tidak cepat, grup Y akan menjadi milik Sang Cuan. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Jangan khawatir. Dia tidak tahan. Kamu punya rencana. Ini rahasia. Kamu akan tahu nanti. Sangat misterius. Tunggu aku. Aku mau ke kamar kecil. Bukankah ini ketua kita? Tidak, itu tidak benar. Sepertinya itu penipu itu. Yi Feng, untungnya aku menceraikanmu sebelumnya. Kalau tidak, aku harus merasa malu bersamamu. Dan siapa ini? Ini ketua Wang. Dia bernilai puluhan miliar. Sejak aku meninggalkanmu, pria-pria yang tertarik padaku, Yu Jia, lebih kaya dari yang sebelumnya. Ketua Wang, ya tanda-tanya. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai diselingkuhi. Kamu masih belum tahu. Yi Feng, jangan bicara omong kosong. Seorang penipu berani menghadiri rapat perubahan badan hukum grup Y. Dari mana kau dapat keberanian itu? Lebih baik dari beberapa orang. Pelin-pelan. Tidak tahu malu. Kau, Yi Feng, aku tahu itu. Sepertinya kau tidak baik-baik saja tanpaku. Bagaimana mungkin ada wanita yang menyukaimu? Kau hanya pantas menjadi bujangan seumur hidup. Apa yang kamu bicarakan? Wanita cantik ini
Apakah kamu tertarik untuk menjadi pacarku? Ketua Wang, aku pacarmu. Pergi sana, aku muak melihatmu. Ketua Wang, kendalikan wanitamu. Jangan biarkan dia bertingkah seperti anjing gila, menggigit orang di sini. Yulin, ayo pergi. Hal yang memalukan. Yifeng, kau tunggu saja. Ketua Wang, tunggu aku. Kau penipu. Beraninya kau menghadiri rapat perubahan badan hukum Y Group. Kulit ini benar-benar lebih tebal dari kebanyakan. Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tidak seperti beberapa orang yang ingin merebut sarang. Barang-barangmu? Yifeng? Berhenti bermimpi di siang bolong. Sekarang, siapa di kota Jiang yang tidak tahu bahwa kau adalah penipu? Bahkan jika kau adalah ketua yang asli, siapa yang akan percaya? Zhang Chuan, apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak punya bukti? Bukti apa yang bisa lebih nyata daripada laporan tes paternitas? Selain itu, jika kau benar-benar punya bukti, kau pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Mengapa repot-repot menggertak di sini? Ada sesuatu yang membuatku penasaran. Aku ingin berkonsultasi dengan Tuan Muda Zhang. Bicara. Keraguan apapun yang kau miliki, aku bisa menjawabnya untukmu. Laporan tes paternitas itu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ketua lama. Sudah tiada cukup lama. The film was Bagaimana tes translated paternitas and itu narrated dilakukan? by M. Sebaiknya aku beritahu saja padamu. Laporan tes itu dilakukan oleh organisasi kepercayaanku di luar negeri yang berspesialisasi dalam membuat laporan palsu. Dengan teknologi mereka, mereka bisa membuat tiruan yang nyaris sempurna. Jadi, tidak ada yang akan tahu bahwa laporan itu palsu. Oh begitu. Baiklah, Yifeng, aku tidak mau membuang-buang lagi waktu berbicara denganmu. Kau tunggu saja. Dan kau akan lihat bagaimana aku mengambil alih Y Groupmu. Zhang Chuan, kamu tercela. Yolian, grup terbesar di kota Jiang ini sebentar lagi akan menjadi milikku. Kau masih punya waktu untuk menyesal sekarang. Selama kau memutuskan pertunangan dengan Yifeng ini, aku bisa membiarkanmu menjadi wanitaku. Bagaimana? Zhou Yolian, jangan serakah. Tuan Muda Zhang, Yifeng ini sama sekali tidak menganggapmu serius. Kau harus memberinya pelajaran yang bagus. Kalau tidak, dia akan semakin kurang ajar. Itu masuk akal. Seseorang, tangkap penipu ini untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Yi Yurao, kau tidak masih akan memihak penipu ini kah? Penipu apa? Dia adalah ketua kami. Penipu yang Anda temukan sudah saya kirim ke biro. Kau, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa dia bukan penipu? Kamu adalah anak yang dicari oleh Pak Tua Ye. Paman Lin. Berhenti berakting di sini. Pak Tua Lin, Pak Tua Lin, bukankah kamu di luar negeri untuk perawatan medis? Kenapa kamu kembali? Jika aku tidak kembali, grup Y ini akan diambil alih oleh orang luar. Pak Tua Lin, apa maksudmu dengan itu? Orang ini adalah yang asli ketua grup Y. Leontin giok di lehernya adalah tanda cinta antara ketua lama dan mendiang istrinya. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dengan laporan tes paternitas itu? Itu tidak mungkin palsu, Kak. Saya mengundang seseorang dari luar negeri untuk melakukan evaluasi, memastikan bahwa itu memang palsu. Ketua, kami tertipu oleh penjahat sebelumnya dan hampir menyebabkan grup Y jatuh ke tangan orang lain. Ketua, kami adalah pendosa grup Y. Hai. Itu bukan salahmu. Untungnya, sekarang, semuanya baik-baik saja. Tuan Muda Zhang, mau kemana? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Penipu yang Anda cari sudah mengakui semuanya. Di kehidupan ini, Anda tinggal menunggu untuk menghabiskannya di penjara.
Semuanya sudah berakhir.